Salam baik buat sahabat channel Kisah Keramat. Semoga menghibur. Yuk, kita mulai kisah ceritanya. Ini adalah kisah yang mungkin pernah didengar oleh banyak orang, tapi sangat sedikit yang pernah mengalaminya secara langsung. Sebuah rumah tua yang terlupakan oleh waktu, dikelilingi oleh angker dan kesepian, menyimpan cerita-cerita yang tidak ingin diketahui oleh siapapun. Cerita ini bermula di sebuah desa kecil yang terletak jauh dari keramaian kota, sebuah desa yang terkenal dengan banyaknya bangunan tua yang konon katanya penuh dengan cerita-cerita mistis. Suatu malam yang dingin, saya mendapat cerita dari seorang teman lama yang baru saja kembali ke kampung halamannya setelah bertahun-tahun merantau. Dia bercerita tentang pengalaman yang takkan pernah bisa dia lupakan seumur hidupnya. Cerita utama. 1. Rumah tua yang terkunci. Dulunya, rumah ini milik seorang pria bernama Pak Rahmat. Seorang petani yang sangat dihormati di desa itu. Namun, beberapa tahun setelah kematian istrinya, Pak Rahmat mulai berubah. Dia menjadi pendiam, jarang terlihat bergaul, dan lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Banyak orang yang berkata bahwa Pak Rahmat mulai sering melihat hal-hal aneh, bahkan mendengar suara-suara yang tak jelas. Sampai pada suatu hari, rumah Pak Rahmat tiba-tiba kosong. Tidak ada yang tahu pasti apa yang terjadi, kecuali bahwa semua barang-barangnya ditinggalkan begitu saja. Rumah itu pun terkunci rapat dan tak seorang pun berani masuk, bahkan warga setempat. 2. Legenda si pintu terkunci. Seiring berjalannya waktu, cerita tentang rumah Pak Rahmat mulai berkembang di masyarakat. Kabarnya, setiap malam, terdengar suara langkah kaki di dalam rumah tersebut. Suara pintu yang terbuka dan tertutup dengan keras, padahal tidak ada siapa-siapa di sana. Ada yang mengatakan, malam itu, Pak Rahmat meninggal dalam keadaan yang sangat tragis, tetapi jenazahnya ditemukan di luar rumah. Ada pula yang mengatakan bahwa rumah itu dihuni oleh makhluk lain yang tak kasat mata. Namun, kisah yang paling menyeramkan adalah tentang sebuah pintu yang selalu terkunci di dalam rumah tersebut. Pintu itu selalu terjaga rapat-rapat, dan siapapun yang mencoba membukanya selalu merasakan hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Warga desa percaya bahwa pintu itu adalah gerbang ke dunia lain, tempat makhluk-makhluk tak terlihat bersemayam. 3. Kunjungan yang mencengangkan. Teman saya, sebut saja Andi, merasa penasaran dengan kisah tersebut. Setelah mendengar cerita-cerita mengerikan tentang rumah itu, ia memutuskan untuk mengunjungi rumah tersebut bersama beberapa teman dekatnya. Dengan niat hanya ingin mencari tahu kebenaran di balik cerita mistis itu, mereka pergi pada malam hari. Malam itu, suasana desa sangat sepi. Hanya suara jangkrik yang terdengar, dan angin malam yang berbisik. Saat mereka tiba di depan rumah Pak Rahmat, Andi merasakan ada sesuatu yang aneh. Rumah itu terlihat gelap, tetapi entah mengapa, seolah ada cahaya samar yang keluar dari jendela yang sudah lama rusak. Mereka berdiri di depan pintu rumah, ragu untuk masuk. Andi, yang merasa sedikit takut namun penasaran, akhirnya mendorong pintu utama. Pintu itu terbuka dengan suara berderit keras, seakan menyambut kedatangan mereka. Mereka melangkah masuk, disambut oleh udara dingin yang langsung menusuk kulit. 4. Teror dimulai. Begitu memasuki rumah, suasana menjadi semakin gelap dan mencekam. Pintu-pintu yang ada di dalam rumah tampak sudah lapuk dimakan usia. Lantai kayu yang berderak setiap kali mereka melangkah menambah suasana yang penuh ketegangan. Mereka memutuskan untuk mencari pintu yang terkenal itu, pintu yang selalu terkunci. Setelah berkeliling beberapa saat, mereka menemukan sebuah pintu di sudut ruangan yang terkunci rapat. Andi mencoba menggerakkan gagang pintu, dan entah bagaimana, pintu itu terbuka dengan sendirinya. Pemandangan di dalamnya sangat berbeda dari yang mereka bayangkan. Ruangan itu gelap, namun ada cahaya redup yang berasal dari sebuah lilin yang tampaknya baru saja dipadamkan. Saat mereka melangkah lebih jauh ke dalam ruangan itu, Andi merasakan sesuatu yang tak beres. Hawa di ruangan itu terasa semakin berat, dan saat dia menoleh, dia melihat sesosok bayangan hitam bergerak di balik tirai jendela yang robek. Tiba-tiba, pintu itu tertutup dengan keras, dan suara langkah kaki mulai terdengar semakin jelas. 5. Hantu Pak Rahmat. Andi dan teman-temannya mulai merasa ketakutan. Mereka berlari mencoba keluar, namun pintu yang mereka lewati seakan-akan terkunci sendiri. Tiba-tiba,
dari dalam bayangan itu, terdengar suara yang mengerikan, suara yang mirip dengan suara Pak Rahmat, tetapi bukan seperti yang mereka ingat. "Siapa yang berani masuk ke rumahku?" Suara itu terdengar seperti bisikan yang datang dari segala arah, namun tetap jelas terdengar di telinga mereka. Andi merasa tubuhnya seperti dipenuhi dengan rasa dingin yang tak terlukiskan. "Pergilah, jangan ganggu rumah ini lagi." Saat itu, seolah-olah semua cahaya di dalam rumah padam, dan hanya ada kegelapan yang menyelubungi mereka. Bayangan hitam itu semakin mendekat, dan Andi merasakan sesuatu yang sangat berat menekan dadanya. 6. Meninggalkan rumah itu. Dengan susah payah, mereka berhasil menemukan pintu keluar dan melarikan diri dari rumah itu. Mereka lari hingga jauh dari rumah Pak Rahmat, tak berani untuk menoleh kembali. Setelah malam itu, Andi merasa tubuhnya lemas dan pikiran kacau. Sejak peristiwa itu, dia tidak pernah bisa melupakan apa yang dia lihat. Teman-temannya juga merasakan hal yang sama, seakan-akan mereka terus dibayangi oleh suara langkah kaki dan bisikan dari dalam rumah. Penutupan. Itulah kisah yang saya dengar dari Andi, teman saya yang hampir tak bisa tidur selama berminggu-minggu setelah peristiwa itu. Sejak malam itu, rumah Pak Rahmat yang dulu sepi kini menjadi lebih dikenal, tidak hanya oleh warga desa, tetapi juga orang-orang dari luar yang penasaran akan kisahnya. Ada banyak cerita tentang rumah-rumah tua yang masih berdiri kokoh di pelosok-pelosok desa, namun tak sedikit yang menganggapnya sebagai tempat terkutuk yang harus dibiarkan utuh, tanpa ada yang berani mengusik. Tapi bagi saya, rumah itu akan tetap menjadi misteri yang tak terpecahkan, karena di balik setiap pintu yang terkunci, mungkin ada lebih banyak hal yang tidak ingin kita ketahui. Tanya jawab atau diskusi penutup. Apa menurut kalian? Apa yang sebenarnya terjadi di rumah Pak Rahmat? Apakah memang ada sesuatu yang tak kasat mata yang mengintai di sana? Atau mungkin ada penjelasan rasional yang bisa menjelaskan fenomena itu? Yang pasti, rumah tua ini tetap menjadi legenda yang akan terus hidup, berkelana dalam cerita-cerita yang diceritakan turun-temurun di desa ini.